الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام حضرة الشيخ محمد الفضلي وصاحب الشرحام إبراهيم البيجوري رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال apa kemarin? Sudah bahas sampai wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya apa? Wahdaniyah maknanya esa. Maknanya esa itu dimaknai Allah itu tidak berbilang. Allah bukan bilangan. Allah tidak terbilang. Jadi Allah itu tidak boleh ditanya berapa. Tuhan ada berapa? Kalau Tuhan ada berapa berarti bilangan. Maka disebut dengan esa. Maknanya tidak ada lainnya. Allah itu enggak ada lainnya, zatnya enggak ada lainnya, sifatnya enggak ada lainnya, perbuatannya enggak ada lainnya. Makanya pokok dari pembahasan ilmu tauhid itu nanti pada mukhalafah lil hawadis dan pada wahdaniyah. Kamu tahu 3 perkara, tahu zatnya, tahu sifatnya, tahu perbuatannya. Kamu tahu 3 ini, maka kamu tahu Tuhan. Kamu nggak tahu 3 ini, maka kamu nggak tahu Tuhan. Kan bicara zatnya Tuhan yang bagaimana? Zatnya Tuhan yang bagaimana? Bukan benda. Orang kalau belum tahu zatnya Tuhan bukan benda, ya belum tahu Tuhan. Masih kamu reka Tuhan kayak apa Tuhan? Tuhan bukan benda. Selesai. Apapun yang kamu rekayasa ini mesti benda. Nyalain itu kipasnya. Tuhan bukan benda. Terus sifatnya bukan arotnya bagaimana arot?
yang berubah-ubah. Zatnya bukan benda, sifatnya bukan a'rad, tidak berubah-ubah. Semua makhluk sifatnya pasti berubah-ubah. Kalau enggak gerak, diam. Sehat, sakit, kecil, gede, semua pasti berubah-ubah. Zatnya makhluk pasti benda, sifatnya makhluk pasti berubah-ubah. Jadi Allah itu zatnya ya nggak mungkin benda. Kalau Allah zatnya benda bagaimana? Seperti makhluk. Allah sifatnya tidak berubah-ubah. Kalau berubah-ubah pasti seperti makhluk. Terus perbuatannya Allah. Perbuatannya Allah apa? Takdir. Perbuatannya Allah, kalau kamu sudah kenal zatnya, kenal sifatnya, maka akan kenal pula perbuatannya. Perbuatannya Allah yang nggak bisa disamakan dengan perbuatannya makhluk. Perbuatan makhluk yang bagaimana? Perbuatan makhluk pasti menggunakan alat. Perbuatan makhluk pasti punya tujuan. Nah, perbuatan Allah, kalau Allah perbuatannya punya tujuan, berarti laisa kamislihi syai'. Dia enggak laisa kamislihi syai'. Berarti dia masih ada samanya. Berarti dia enggak wahdaniyah juga gitu. Jadi kalau kamu sudah tahu zatnya tidak benda, sifatnya enggak berubah-ubah, perbuatannya enggak punya tujuan, perbuatannya enggak pakai alat, maka yang begini ini hanya satu-satunya Allah. Yang zatnya begitu ya hanya Allah, yang sifatnya begitu ya hanya Allah, yang perbuatannya begitu hanya Allah. Maka kamu diminta mengimani bahwa Allah itu wajib esa. Batasannya sebatas mana saya kenal Allah itu esa? Bukan cuma baca Quran qul huwallahu ahad, itu belum selesai. Itu baru kamu tahu artinya doang, Tuhan itu satu. Tapi makna yang harus kamu sampai bahwa Allah itu satu di dalam segala keadaannya. Apa? Pada zatnya ya esa, pada sifatnya ya esa, pada perbuatannya esa. Artinya tidak ada yang punya perbuatan yang dari dirinya sendiri, itu hanya Allah. Nah, selainnya Allah punya perbuatan? Enggak punya, tapi perbuatannya diciptakan oleh Allah. Ini batasan maknanya wahdaniyah. Nanti di belakang kita bahas lebih luas lagi tentang perbuatan yang punya tujuan itu kayak apa. Perbuatan yang menggunakan alat itu kayak apa. Itu keduanya perbuatannya makhluk. Yang perbuatannya punya tujuan, perbuatannya pakai alat. Makanya hati-hati kiai-kiai yang ngomong wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia tujuannya agar mereka beribadah. Oh, ini salah, ngerusak itu. Maka dia akan mempersamakan perbuatan Tuhan dengan perbuatan makhluk. Allah punya tujuan dalam perbuatannya. Nah, sekarang kalau Allah punya tujuan, maka Allah mengharapkan hasil. Berarti Allah pingin makhluk itu menyembah dia. Allah pingin makhluk itu semuanya mengabdi sama dia. Tapi nyatanya enggak semuanya ngabdi. Terus yang menggagalkan tujuan Tuhan siapa? Setan. Setan menggagalkan tujuan Tuhan. Bisa setan ngalahin Tuhan begitu. Bagaimana sih? Jadi enggak nyambung gitu loh. Kalau Allah menciptakan alam semesta, hamba-hamba tujuannya agar mereka beribadah, berarti tujuan Tuhan tidak tercapai. Nah, kalau Tuhan tujuannya nggak tercapai, terus yang menggagalkan siapa?
Jadi tidak boleh kita persamakan perbuatan Allah dengan makhluk. Terus perbuatan Allah apa? Perbuatan Allah bukan dengan tujuan, tapi perbuatan Allah itu lil hikmah. Allah menciptakan sesuatu membawa di dalamnya terkandung sebuah nilai hikmah. Kalau kita berbuat sesuatu di dalamnya terkandung tujuan. Kalau Allah berbuat sesuatu di dalamnya terkandung hikmah. Apa itu hikmah? Sebuah perbuatan yang di dalamnya mengandung keuntungan dan kerugian. Allah menciptakan surga. Yang untung siapa? Manusia. Saya bisa pingin masuk, bukan saya pasti masuk, bukan, saya bisa pingin masuk. Allah menciptakan harem buat apa? Ente bisa memiliki kalau pengen. Ente kan jomblo mania, jadi lagi nggak pengen. Tapi Ramdan udah nggak jomblo. Udah, alhamdulillah. Udah laku. Diskon besar-besaran itu. Jadi apapun yang diciptakan itu Allah menciptakannya tidak dengan tujuan, tapi menciptakannya dengan hikmah yang di dalamnya mengandung keuntungan dan kerugian. Allah bikin hujan, yang untung siapa? Hah? Makhluknya siapa? Ya enggak, tukang payung, petani, nah, tukang es. Lah berarti mengandung hikmah itu begitu. Satu perbuatan, bukan Allah bikin hujan tujuannya biar bikin petani untung, lah tukang es rugi dong. Berarti ini keluar tujuan dong berarti. Nah, itu bukan perbuatan Tuhan. Tuhan perbuatan nggak begitu. Apapun yang diciptakannya mengandung hikmah, ada kerugian, ada keuntungan. Lah yang untung bagaimana? Bersyukur. Yang rugi bersabar. Begitu tukang es kok hujan, Insya Allah mudah-mudahan besok panas ya Allah. Hari ini sabar dulu. Bisa begitu doang misalnya. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah kita nggak bisa protes, bisanya hanya menerima. Ketika nggak cocok, kita nggak mendapat keuntungannya, sabar. Ketika pas dapat keuntungannya, syukur, begitu. Ya, kita hanya bisa menerima apapun yang diciptakan oleh Allah. Hanya Allah lah esa yang mengatur dan menciptakan segala sesuatu. Wallahul khaliqun bari'un musawwirun lahul asmaul husna. Allah itu yang menciptakan, yang membentuk, yang mengatur, semuanya dari sono semua. Kita nggak ikut apa-apa. Ente waktu belum lahir pernah mikir mau lahir dari ibu yang mana enggak? Pernah pesan? Pesan dari ibu, dari menteri, Pesan sama siapa? Ente waktu belum lahir pernah bayangin nggak mau lahir di Indonesia? Tapi ya lahir di Indonesia. Jadi ketika kamu bisa berpikir ke arah itu, nanti sampai kepada yang sekarang, yang ke depan juga begitu. Coba kalau kamu bisa memang bahwa yang ke depan itu bisa terjadi sesuai dengan maunya kamu, bukan maunya Allah. Coba kamu rencanakan nanti kamu matinya mau gimana gitu loh. Apa di kasur, apa di rumah sakit, apa di jalan. Coba bisa nggak di planning? Nggak bisa. Berarti bukan kamu yang ngatur gitu loh. Kalau kamu sekarang merasa
hidup saya yang ngatur, kamu tertipu. Hidup kamu itu diatur sesuai aturannya Allah. Kamu begini, kamu begini. Yang namanya orang kalau ke dokter itu harus siap nerima resepnya dokter. Dan kamu nggak boleh nanya, kenapa dok kok ngasih obatnya ini? Kalau dijelasin kamu juga nggak paham gitu loh maksudnya. Ini obatnya mengandung ini sekian gram, ini sekian gram. Kamu melompong doang, oh iya. Pokoknya kalau dokter yang ngasih resep, ini diminum sehari 3 kali, minum aja. Kamu nggak usah protes. Artinya pasti membawa kebaikan. Kenapa? Karena kamu sudah percaya, oh dokter itu ya sekolah, tahu caranya mengobati. Ketika dia memberikan resep, maka dia akan bisa ngasih resep yang baik. Nah ini kita diberi aturan oleh Allah. Allah yang ngatur tentang tata cara hidup kita. Wis nggak usah pakai nanya kenapa kok pagi harus sholat, kenapa kok siang 4 bahwa paginya 2. Itu nggak usah nanya, kerjain aja ya begitu mah. Nggak usah nanya kenapa begitu loh. Kenapa kok Ramadan puasa 1 bulan. Nanti kalau dijawab juga nggak paham nggak, pokoknya iya saja kamu. Jadi yang nggak harus dipikir jangan dipikir, yang harus dipikir ini dipikir. Kadang kamu dibalik-balik, yang nggak mesti dipikir dipikirin. Kenapa subuh 2 rakaat? Untungnya apa mikirin subuh 2 rakaat? Ini yang penting sholat subuh, bukan mikirin subuh 2 rakaat, bukan. Subuh dipikir semalam, akhirnya subuh tidur dia. Kan repot. Seharian mikirin subuh, kenapa kok 2 rakaat? Pas sholat subuh tidur lah. Ini ngapain mikir subuh 2 rakaat? Kadang suka aneh. Jadi kalau urusannya ini, maka ini sebuah kepentingan untuk kita ketahui, karena kamu diwajibkan tahu tentang ini. Ya, jadi intinya memahami wahdaniyah sampai kepada mengenal zatnya, mengenal sifatnya, dan mengenal perbuatannya. Kemarin sudah sampai pada dalil ya, udah ya. Terus tinggal bicara wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadisi wal qiyamu binafsi wal wahdaniyah sifatun salbiyah. Kelima sifat ini disebut sifat salbiyah. Salbiyah apa maknanya? Salbiyah maknanya apa? Sifat apa? Sifat nafi yang tidak ada. Jadi sifatnya nggak ada nih. Qidam, baqa, mukhalafa lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, 5 sifat namanya sifat salbiyah. Salbiyah maknanya sifat apa? Nafi yang nggak ada. Jadi 5 ini nggak ada berarti. Ini 5 sifat ada nggak? 5 sifat ini wajib pada Allah. Terus maknanya salbiyah, apa artinya? Tidak layak. Di sifat ini sifat yang maknanya meniadakan seluruh perkara yang tidak layak bagi Allah. Maka disebut sifat salbiyah atau sifat tanzih atau sifat maha suci. Jadi kalau kamu kok sering nyebut subhanallah, maha suci Allah, itu sama dengan salbiyah. Kamu membersihkan Allah dari perkara yang tidak layak bagi Allah. Apa yang nggak layak bagi Allah? Ya semua sifat-sifat makhluk, semua keadaan apapun yang nggak layak harus kita sucikan dari dirinya Allah. Kamu nggak ngaji ini, nanti waktu subhanallah, subhanallah, subhanallah,
pikiran kamu nggak nyambung apa-apa. Maha suci Allah, maha suci. Suci dari apa? Maka kamu harus tahu, oh Allah itu suci dari segala macam yang nggak layak bagi dia. Dari mana taunya? Ya dari sifat ini. Kamu tahu kidam. Mensucikan apa kidam? Mensucikan Allah itu tidak ada awalnya. Bako mensucikan apa? Dia tidak ada akhirnya. Mukhalafah mensucikan apa? Dia tidak ada persamaannya. Ini tiga ini punya satu penafian. Kidam berapa? Satu penafian, apa nafinya? Tidak ada awal. Bako tidak ada akhir. Mukhalafah nah, berarti punya satu nafi semua nih. Mulai qiyamu binafsih punya dua nafi. Menafikan apa qiyamu binafsih? Menafikan dua perkara. Apa? Tidak butuh pada zat lain dan tidak butuh diciptakan. Ini punya dua nafi nih. Yang lain punya satu nafi. Qiyamu binafsih punya dua nafi. Tidak butuh pada zat lain dan tidak butuh diciptakan. Wahdaniyah juga punya dua nafi. Ada nafi pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Zatnya nafinya apa? Zatnya Allah tidak tersusun-susun seperti makhluk. Dan juga bukan satuan, juga bukan susunan. Terus zatnya Allah tidak ada yang menyamai. Ini nafi yang semuanya harus kita ketahui dari makna sifat salbiyah. Semuanya menafikan. Kita menafikan awal, baqo menafikan akhir, mukhalafah menafikan persamaan, qiyamu binafsi menafikan butuh pada yang lain, wahdaniyah menafikan adanya yang lain, adanya zat yang lain. Kalau kita sudah paham 5 sifat salbiyah ini, maka kita bisa mensucikan seluruh keadaannya Allah. Zatnya Allah ya suci, sifatnya Allah juga suci. 5 sifat salbiyah ini bukan berlaku pada zat saja, tapi juga pada sifatnya Allah, gitu loh. Sifatnya Allah ya kidam, sifatnya Allah ya bako, sifatnya Allah ya mukhalafah lil hawadits. Harus begitu. Kalau nggak begitu, nanti yang kidam zatnya doang, sifatnya baru. Gimana? Ini kalau zatnya kidam, sifatnya juga kidam, zatnya bako, sifatnya juga bako. Maka sifat salbiyah ini sifat yang menafikan atau mensucikan Allah dari segala perkara yang nggak layak bagi Allah. Maka ketika ada yang mengatakan Tuhan di atas, gimana? Mustahil. Lah kalau ada orang yang ngomong Tuhan di atas, kafir nggak? Berani kamu ngafirin? Ya. Kalau dia di atas seperti saya duduk begini, kafir. Begitu dong. Kalau di atas yang dimaksud dia ya duduk kayak saya begini, kafir. Tapi kalau dia ngomong ya tergantung yang di atas, ini belum jelas, karena itu bahasa umum, begitu loh. Kamu belum bisa mengatakan, oh kafir kamu, nggak bisa. Kalau di atasnya Tuhan seperti saya duduk ini, maka hukumnya kafir, karena dia tidak memukhalafahkan Allah. Dia tidak mengatakan Allah itu laisa kamitslihi syai'. Dia tidak mengatakan Allah itu walam yakun lahu kufuwan ahad. Maka dia kafir, mengingkari Quran, mengingkari hadis Nabi. Nah, kalau hanya mengatakan Tuhan di atas, ini masih belum jelas, begitu loh. Ini belum jelas. Oh, di atas lah. Ya tergantung etikotnya. Kalau etikotnya kok bener ya selamat. Kalau rusak, kafir gitu aja. Tapi kamu nggak bisa mutusin. Oh ini ngomongnya kafir, nggak bisa. Omongan yang begitu, omongan yang beresiko gitu loh. Emang nggak pakai ucapan lain nggak bisa. Kalau kita
bukan orang yang bisa memahami sesuatu dengan benar, ya jangan pakai kalimat yang beresiko. Cukup terserah Allah kan selesai, pokok terserah di atas biar keren maksudnya. Malah beresiko, mau tinggal terserah Allah gitu kan selesai. Pakai diputer-puter terserah yang di atas. Mau pakai puisi segala maksudnya. Mendingan lebih terserah yang ngecat Lombok gitu aja, malah lebih beres gitu. Yang di atas. Jadi jangan sampai kita nggak bisa membersihkan apa-apa yang tidak layak bagi Allah, gitu loh. Sampai nanti perbuatannya Allah harus kita sucikan, perbuatannya nggak sama dengan perbuatan kita. Kalau kita nggak begitu, berarti kamu nggak mensucikan Allah, nggak mentasbihkan Allah, begitu loh. Nah, kamu diperintah untuk mentasbihkan Allah. Dari apa? Ya dari segala macam yang tidak layak disifatkan kepada Allah. Makanya di dalam mukhalafah itu banyak kalimat-kalimat tasbih yang harus kita bersihkan. Karena di dalam Quran itu Allah menyatakan Quran itu ada ayat yang mutasyabihat dan ada ayat yang muhkamat. Ada ayat yang jelas artinya teksnya itu enggak ada samar-samarnya sama sekali. Ada pula ayat yang punya kesamaran. Nah, ayat yang punya kesamaran bagaimana? Ya harus ditakwil. Nah, cara nakwilnya bagaimana? Pokoknya dikeluarkan maknanya biar nggak menyerupai makhluk begitu. Ya Yadullah, Allah punya tangan, gimana? Pokoknya Allah itu ya tangannya nggak sama seperti tangan makhluk. Ini mau berusaha mengeluarkan gitu loh maksudnya. Biar nggak ada keserupaan dengan makhluk. Nah, kalau yang kafir bagaimana? Tangannya seperti tangan, oh itu kafir, itu resmi. Kalau tangannya nggak seperti tangan makhluk, ini masih diringankan. Kenapa? Dia berusaha keluar gitu loh. Bahwa Tuhan itu ya nggak seperti keadaan makhluk. Nah, tapi kalimatnya kok tangan? Terus nggak ngerti saya tangan kayak apa. Ini namanya mau ngeluar, dia mau keluar. Nah kalau kita yang bisa mentakwil, oh tangan artinya kudrat. Nah itu lebih jelas lagi. Allah mustahil punya tangan. Kalau ngomong tangan maknanya apa? Maknanya kudratnya Allah. Begitulah, bukan tangan. Nah bukan. Loh, kira semua di genggaman Allah begini. Jarinya berapa ini? 3 apa 2 apa 1. Kan ini nggak bisa ngukur. 5 itu kan kamu sempurna 5. Hah? Nah kalau ayam berapa? Berarti kalau ada ayam jarinya 5 nggak sempurna malah. Ayam aneh gitu loh. Jadi nggak bisa kamu buat ukur. Oh ini Tuhan itu tangan. Harus dikeluarkan maknanya. Jangan sampai ada di pikiran kita nyeremeh-nyeremeh Tuhan kayak begini. Nggak boleh. Harus kita tanzihkan, kita bersihkan. Jangan sampai ada keserupaan. Allah berdiri sendiri. Jangan diartikan tegak lurus kayak tiang listrik begini. Loh kira Tuhan berdiri sendiri tinggi begitu. Maknanya Tuhan itu zat gitu loh. Berdiri sendiri artinya zat. Zat itu ya nggak harus begini, enggak begini aja zat kok harus begini kalau zat. Ini makna cara berpikir seperti ini, berusaha untuk membersihkan, jangan sampai ada keserupaan antara apa yang menjadi haknya Allah terserempet atau tertabrak keadaan-keadaan yang ada pada makhluk, maka akan merusak keadaannya, merusak keimanan kita, bukan merusak Tuhan. Tuhan mah nggak urusan. Ente fitnah apa aja terserah ente lah, kata Tuhan lah, terserah ente lah mau nganggap apalah. Nah, kata Allah, ana indadzoni abdi, saya itu seperti sangkaannya hambaku. Tuhan itu disangka macam-macam. Oleh orang Buddha disangka Tuhan itu ini, oleh orang Yahudi disangka ini. Ini kan sangkaan semua. Tapi ya dikasih. Orang Yahudi yang minta-minta sama itu, ya dikasih. Kayaknya betul-betul Tuhan ini. Yang minta sama api, ya dikasih. Padahal kalau kamu yang enak aja yang mintanya sama api.
nggak gua kasih. Allah nggak begitu, dikasih-kasih juga. Padahal kan dia fitnah. Allah bukan api, dianggap Tuhan itu api, mintanya sama api, tapi ya dikasih. Nah, ya Allah itu nggak seperti kamu. Kalau kayak kamu bubar semua dunia ini. Artinya kerjanya punya tujuan, gampang tersinggungan, repot udah, baperan, aduh repot udah, berat ya begitu. Masya Allah, Allah nggak rugi. Ente mau maksiat kayak apa, Allah nggak rugi. Kamu taati Allah tidak untung. Lah, untung rugi itu mestinya kembali pada kita. Jadi kalau saya ibadah, saya yang beruntung. Alhamdulillah, kok saya dibikin ibadah. Kenapa saya beruntung? Bukan, wah Tuhan untung nih punya hamba kayak saya. Alah, yang kayak ente banyak di sono. Mau cari berapa ente? Jadi sifat salbiyah itu ada 5. Emangnya salbiyah cuma 5? Enggak. Salbiyah bagi Allah yang enggak terbatas. Yang mau kita sucikan dari Allah enggak terbatas. Tapi kok cuma 5 yang diambil? 5 ini pokoknya, 5 ini intinya. Kalau kamu sudah tahu 5 ini, maka yang lainnya akan mengikuti yang 5 ini. Kayak Tuhan itu mukhalafah, bersih dari adanya persamaan. Wah, ini isunya ya banyak ya, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak duduk, tidak kawin, tidak punya anak, tidak yang enggak terbatas masuk dalam maknanya mukhalafah itu tadi. Jadi bukan sifat salbiyah kok cuma 5 ya. Oh, 5 ini pokok perkaranya. Ketika kamu sudah tahu 5 ini, maka secara keseluruhan kamu sudah bisa mentanzihkan Allah dari apa yang enggak layak bagi Allah. Mentanzihkan zatnya, bahwa zatnya bukan benda. Mentanzihkan sifatnya, sifatnya tidak berubah-ubah. Mentanzihkan fiilnya, perbuatannya, bahwa perbuatannya tidak butuh alat, perbuatannya enggak punya tujuan. Kamu membersihkan. Kalau masih kamu, oh Tuhan tuh bikin itu tujuannya biar begini, ya berarti belum bersih. Kamu belum mentanzihkan Allah, belum mensalbiyahkan Allah, berarti belum menggugurkan kewajiban namanya. Nah, kamu harus gugur kewajibannya. Jangan sampai kita belum menggugurkan kewajiban untuk mensucikan apapun yang tidak layak bagi Allah. Bidam, bako, mukhalafalil hawadis dan wahdaniyah. 5 sifat ini menjadi sifat salbiyah. Terus setelah selesai bicara sifat salbiyah, sifat nafsiyah juga kita bicarakan selesai. Maka berikutnya bicara as-sifatul sabi'atul wajibatul lahu ta'ala al-qudrah. Sifat yang ke-7 yang wajib bagi Allah adalah sifat kudrat. Wahiyya, kudrat adalah sifatun tu'athiru fil mumkinil wujudi awil adami. Kudrat itu apa? Kudrat itu ya sifat yang ada pada Allah. Salah satu sifat yang ada pada Allah namanya sifat kudrat. Terus sifat yang bagaimana kudrat itu? Oh, sifat yang dengannya Allah menciptakan sesuatu. Sifat yang dengannya Allah menciptakan mungkin menjadi ada atau menjadi tiada. Jadi yang diciptakan 2, mengadakan atau meniadakan. Sesuatu itu mau diadakan atau sesuatu itu mau ditiadakan. Maka dimunculkannya sesuatu dengan kudratnya, gitu loh. Bahasa dengan kudratnya ini nanti bahasanya majazan, bukan hakikotan. Karena kita mau mengenali satu persatu sifatnya
Allah. Maka sifat kudrat ini dikenali sebagai sifat yang kerjanya menciptakan. Kalau ditanya nantilah, hakikatnya yang menciptakan alam siapa? Ya zatnya Allah yang bikin. Gitu loh. Bukan sifat kudratnya. Kalau yang bikin kudratnya secara hakikat kamu kafir. Kenapa? Akan menjadikan kudrat sebagai alat gitu loh. Kayak kudrat jadi alat untuk menciptakan sesuatu. Kudrat jadi kayak tangan. Kalau mau bikin pakai tangan. Kenapa? Yang namanya alat itu perkara lain dari dirinya, namanya alat. Kalau sifat ya bukan alat, bagian dari dirinya. Kamu melihat pakai apa? Mata. Mata jadi apa? Alat, gitu loh. Sifat melihat kamu oleh Allah ditaruh di mata. Bukan di diri kamu, bukan, tapi di mata. Mata dan kamu dua perkara. Maka mata jadi alat. Pendengaran kamu di mana? Telinga, maka telinga jadi alat. Lah, kalau Allah penglihatannya di mana? Pada zatnya. Pendengarannya di mana? Pada zatnya, hingga enggak jadi alat, begitu loh. Kudratnya di mana? Pada zatnya, bukan di tangannya, gitu. Maka kudrat enggak jadi alat bagi Allah untuk menciptakan sesuatu. Tapi kalau kudrat itu berdiri selain pada zatnya, maka akan jadi alat. Jadi kita walaupun ngomong kudrat adalah sifat yang dengannya Allah menciptakan sesuatu, tapi maknanya bukan alat, karena kudrat adalah sifat yang ada pada zatnya. Fata'allaku bil ma'dum fatujiduhu. Fatata'allaku bil ma'dum fatujiduhu. Kata'alluki habika qabla wujudika wa ta'alluki bil maujud fatu'dimahu. Kudrat itu kerjanya apa? Sesuatu yang tiada, kita tadinya ada enggak? Ada. Terus dimunculkan jadi, itu memunculkan jadi ada, itu kudrat kerjanya. Memunculkan itu sifat kudrat, kerjanya sifat kudrat. Yang tadinya enggak ada muncul jadi ada. Nah, selainnya Allah enggak punya sifat kudrat, ya enggak bisa munculin, enggak bisa. Kalau ada orang ngomong, saya bisa bikin mobil, saya bisa bikin motor, saya bisa bikin. Dia bukan bikin dari tiada jadi ada, bukan. Barangnya sudah ada dulu. Mobil itu bahannya apa? Besi. Maka mobil itu ya besi dibentuk-bentuk doang, ya begitu-begitu juga. Bukan bikin, membentuk. Nah, kalau Allah kan enggak, wa khaliqun bari'un musawwirun, enggak cuma musawwir aja, ya khaliq juga, yang memunculkan dari tidak ada menjadi ada. Jadi kita ini semua yang tadinya enggak ada terus jadi ada, itu munculnya pasti karena kudratnya Allah. Tidak mungkin munculnya selain dengan kudratnya Allah. Nah, kalau ada orang filsafat ngomong alam ini muncul dengan sendirinya, tidak dengan diciptakan oleh Allah. Ya pertanyaannya dua tadi. Alam ini bisa mungkinnya terjadi sendiri atau diciptakan, gitu doang. Kalau dia diciptakan, penciptanya siapa? Kalau dia muncul sendiri, caranya muncul gimana? Gitu doang. Kan tanyanya begitu. Kalau mau diciptakan, penciptanya siapa? Filsafat nuntut. Mana yang bikin coba? Kalau ada, saya mau lihat. Enak aja saya mau lihat. Kalau nggak ada, kelihatan, berarti nggak ada. Ini filsafat begitu. Kalau memang dia ada penciptanya, saya mau ketemu juga. Itu kayak, nah terus
kita balik, kalau memang kamu ngomong ini nggak ada penciptanya, saya tanya lah, cara terjadinya alam ini gimana? Gimana? Nah, tahu-tahu muncul tertata rapih begini. Oh, tadinya kecil, terus membesar, bengkak. Itu kenapa bengkak? Atau bengkak sendiri, ya? Oh itu ribuan tahun, jutaan tahun bengkak terus madet, meledak. Hah? Big Bang. Begitu meledak, jadi matahari, jadi bulan. Rapi. Oh, meledak tapi rapi. Ini pikiran kamu ini sowak apa bagaimana sih? Meledak pasti hancur. Lah meledak kan hancur. Kita tes, coba rumah kamu saya bom. Barangkali muncul cottage, kamar, villa, kan lumayan, jadi berkembang maksudnya. Nggak usah pakai tukang maksudnya. Enak bener. Terus wa min ayatihi an khalaqalakum azwaja, dan dari tanda-tanda kekuasaannya Allah menciptakan kamu berpasangan. Udah meledak muncul laki perempuan. Ini dia mikirnya gimana sih? Kalau muncul ya salah satu, kok sudah muncul laki, pasangannya muncul lagi perempuan, ini mikirnya bagaimana? Kok bisa muncul sendiri loh? Ya Allah. Jadi kamu harus waras, akalnya harus waras, jangan sampai akalnya nggak waras. Ini laki perempuan ini tanda yang nyata, nggak mungkin ini muncul tidak didesain, itu nggak mungkin, pasti didesain. Bagaimana sih kok muncul sendiri, yang laki begini, yang perempuan begini? Ya Allah, desain yang luar biasa ente. Lah ya, artinya kalau kita justru ngomongnya, oh ini nggak terjadi, nggak dibikin jadi sendiri, oh ya gila malah kamu. Justru ini sesuatu yang menakjubkan, mesti ada yang bikin, nggak mungkin ini jadi sendiri, nggak mungkin. Terus, jadi kalau sekarang ada muncul makhluk, pasti yang memunculkannya Allah. Apapun yang sekarang muncul, pasti dimunculkan oleh Allah. Terus, yang sudah muncul ini, dia pula yang bisa meniadakannya. Yang sudah muncul dirubah jadi tiada, maka dia pula yang merubahnya jadi tiada. Maka kamu nggak bisa, kalau saya mau besok saya hancurkan, wah asik banget. Ini kamu nggak usah takut, besok saya gusur, tenang aja, tidur aja pokoknya. Kalau Allah nggak mau menggusur, nggak bakal tergusur, nggak begitu loh. Kalau pas digusur gimana, Beb? Berarti cocok sama kehendaknya Allah, gitu loh. Kayak sih gimana? Karena kudrat itu pasti yang menang, gitu loh. Nggak bakal kudrat itu kalah, nggak bakal. Kudrat pasti yang menang. Kamu mau ngapain aja serah kamu, tapi kudratnya Allah pasti yang menang. Kehendaknya Allah pasti yang menang, gitu loh. Artinya nggak akan kehendak kamu yang muncul itu nggak akan. Yang muncul pasti sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi apapun yang sekarang muncul yaitu dimunculkan oleh Allah. Apa yang sekarang tidak ada itu ditiadakan oleh Allah. Fatata'allaku bil maujud fatu'dimahu, dan berta'alluq kepada yang wujud, maka kemudian dia yang meniadakannya. Kata'alluqiha bil jismil ladzi aradallahu i'damahu, sebagaimana Allah menghendaki sebuah jisim, sebuah benda ditiadakannya, fayasiru biha ma'duman, maka benda itu berubah menjadi tiada. Kalau sesuatu kamu coret, kamu bikin tulisan, terus kamu hapus, jadi apa? Tiada. Allah begitu, menciptakan jadi ada, atau menghapusnya menjadi tiada. Jadi menghapus itu juga perbuatan, gitu loh. Karena ada yang mengatakan begini,
Oh, menghapus itu bukan perbuatan. Allah itu kerjanya memunculkan. Kalau mau menghilangkan gimana? Cukup dilepas aja, itu juga hilang. Gitu loh. Karena Allah kerjanya cuma satu, cuma mengadakan, tidak meniadakan. Ada pendapat seperti itu. Kita nggak pakai itu, kita pakai Allah itu mengadakan dan meniadakan. Jadi sesuatu itu ketika tadinya ada kok berubah jadi tiada, pasti diperbuat Allah tiadanya, begitu loh. Bukan otomatis tiada, bukan. Tapi tiadanya kayak tadi dihapus. Jadi menghapus ini sebuah perbuatan, namanya mengadamkan atau meniadakan. La syai'un. Yang namanya ma'dum itu apa? Ma'dum itu ya la syai'un, enggak ada sesuatu apapun, makanya tiada. Kalau ada sesuatunya berarti muncul, berarti wujud. Kalau enggak ada sesuatunya apapun maka namanya tiada. La syai'un. Wa hadza ta'alluq tanzizi bima'na annaha ta'alluqat bil fi'li. Maka yang demikian tadi ini, dua ini namanya ta'alluq tanzizi. Artinya Allah itu menyatakan, memunculkan sesuatu secara nyata, baik menjadi ada ataupun menjadi tiada. Itu nyata dimunculkan. Seperti apa contohnya yang sekarang nyata jadi ada? Kita ini nyata jadi ada. Yang nyata jadi tiada siapa? Ya pendahulu kita. Sekarang masih ada. Nah, berarti nyata jadi tiada. Maka yang sekarang ada ya Allah yang memunculkan. Yang pernah ada terus sekarang tiada juga Allah yang meniadakan. Jadi, kedua ini namanya Allah menyatakannya. Sesuatu itu jadi nyata terlihat. Yang ada yang nyata, yang tiada juga nyata. Namanya apa? Tanzizi. Itu fi'ilnya kudrat. Jadi kerjanya kudrat pertama namanya tanzizi, menyatakan sesuatu menjadi muncul wujudnya atau menjadi tiada. Bima'na annaha ta'alluqat bil fi'li. Wa ta'alluqu tanzizi haditsun. Dan ta'alluq tanzizi ini adalah ta'alluq yang baru. Artinya Allah menyatakan munculnya sesuatu itu baru. Bukan kodim, bukan. Kan kudratnya kodim, Beb. Ya kudratnya kodim, gak ada awalnya. Tapi bikinnya baru, bukan bikinnya kodim. Kalau Allah bikin alam ini kodim, berarti alamnya juga kodim. Alam ini nggak mau tiada. Alam ini harus ada terus. Allah kudratnya kodim, kemampuannya menciptakan kodim, tapi kebolehannya menciptakan terserah dia, bebas. Mau bikin ya boleh, nggak bikin boleh. Begitulah, bukan. Kan dia punya kudrat, ya harus bikin. Ya mengharuskan siapa? Nah, Tuhan bapak lo, anak lo, ya, Tuhan harus bikin ini. Ya terserah dia. Dia mau bikin ya boleh, nggak bikin juga boleh. Maka pekerjaannya atau menciptakannya atau tanzizinya itu hukumnya baru. Kalau kudratnya qadim, begitu. Walaha ta'alluq suluhi, dan juga bagi kudrat ada pula namanya ta'alluq suluhil qadim. Wa huwa salahiyatuha fil azal li ijadi. Wa ya salihatun fil azal li anna tujidu zaidan tawilan au qasiran au aridan au salihan la'ta'uhul ilmi fa ta'alluqu tanzizi mukhtasun bil hal alladhi alaihi zaid falaha ta'alluqani ta'alluq suluhil qadim wa huwa ma mara fa ta'alluq tanzizil hadis.
Ta'aluk yang pertama namanya ta'aluk tanzizi. Apa? Allah menyatakan munculnya sesuatu. Nih, jadi ada, ini jadi tiada. Nah, sebelum Allah mentanzizi, sebelum sesuatu ditanzizi menjadi ada, menjadi tiada, kerjanya Tuhan ngapain? Nganggur. Nggak punya kerjaan. Ngelamar. Kerjanya ngapain? Kerjanya suluhi. Apa suluhi itu? Suluhi itu siap menciptakan segala sesuatu. Apa bedanya siap menciptakan dengan nganggur? Coba. Bedanya apa? Siap menciptakan dengan nganggur. Nganggur itu apa? Tidak bergerak. Kalau bergerak? Lah, Tuhan sebelum menciptakan alam ini enggak nganggur berarti. Nganggur itu apa? Enggak gawe. Lah sama, kerja enggak gawe. Nganggur itu, nganggur itu punya kemampuan, nganggur itu punya kemampuan, punya keahlian, tapi nggak ada bahannya dikerjain. Mesin jahitnya ada, sanggannya nggak ada. Namanya apa itu? Nganggur. Dia bisa kerja. Kalau mesin jahitnya nggak ada, bukan nganggur itu. Ente nggak gablek apa-apa namanya. Itu namanya lemah. Beda nih. Lemah itu nggak punya kemampuan. Kalau ini ada kemampuan kerjanya, tapi nggak ada yang dikerjain, gitu loh. Apa? Tambal ban itu alat pompanya ada, tapi mobil nggak ada. Gue nganggur nih kenapa? Itu mandek doang, nggak ada kerjaan. Bahannya nggak ada, gitu loh. Nah, Allah nggak begitu. Kenapa? Sifat kudratnya ada dan kitanya siap diciptakan. Kita ini selalu siap diciptakan, nggak pernah keluyuran, nggak. Mau bikin kamu nyari dulu kemana si Anu? Nggak ada, nggak. Kita itu selalu siap diciptakan. Nah, kudratnya siap menciptakan kapan saja. Itu namanya suluhi, bukan nganggur. Jadi ulama memasukkan ini pertama biar kamu tidak ikut pahamnya orang-orang yang mengatakan Tuhan itu ya harus bikin. Kalau dia nggak bikin bukan Tuhan namanya. Nah, ini keliru. Kalau begitu dia mengharuskan Allah menciptakan sesuatu. Kalau memang dia Tuhan, harus bikin. Kalau nggak bikin, bukan Tuhan. Kalau tanya, alam ini ada, yang bikin siapa? Tuhan. Kalau alam nggak ada gimana? Ya Tuhan nggak ada. Kenapa? Tuhan ya harus bikin. Kalau alamnya nggak ada, Tuhannya ini nggak ada hubungannya. Ini keliru, ini fatal salahnya. Nggak ada urusannya. Tuhan harus bikin, alam nggak ada. Allah itu qadim, kudratnya qadim. Adapun menciptakan alam itu kebebasan bagi Allah. Allah boleh saja. Seperti begini, si Zaid dimunculkan oleh Allah dengan kudratnya. Zaid muncul, celuk. Muncul Zaid nih. Zaid muncul itu sebelum dimunculkan ada yang disiapkan dulu. Apa siapnya? Mau munculnya di mana ini? Di Amerika, Indonesia, Arab. Nggak tahu muncul celuk. Zaidnya keder, muncul di mana ya Allah? Nggak jelas munculnya ya Allah. Masa bisa begitu? Disiapkan pula akan jadi orang Arab atau jadi orang
Amerika. Atau kamu akan disiapkan pula, oh nanti jadinya orang yang gede atau pendek, jadi raja atau rakyat jelata, jadi orang pinter atau bodoh, itu disiapkan. Itu namanya suluhi, gitu loh. Allah siap menciptakan Z jadi apa saja bisa. Ketika nanti dimunculkan, berarti sudah tertentu, sudah dinyatakan tertentu. Kayak beginilah, pabrik bikin ini bisa dibikin apa saja. Tapi kalau sudah pabrik bikin cetakannya segini, munculnya harus gitu loh. Sebelum ini dimunculkan, pabrik ngapain? Ya nyiapin segalanya gitu. Apa yang mau disiapkan untuk menciptakan, ini gambarannya. Jadi jangan sampai kita memahami Allah itu harus bikin. Bukan. Allah bikin ini bebas, mau bikin boleh, tidak bikin juga boleh. Maka kudratnya diartikan ada ta'aluk yang namanya suluhi, ada kerja yang namanya tanzizi. Suluhi itu maknanya Allah siap menciptakan. Kapan siapnya? Tidak ada permulaannya, gak ada awalnya. Allah siap menciptakan, gak ada awalnya. Kenapa? Dia kudrat, kapan saja dia bisa bikin. Terus yang kedua ta'aluk tanzizi, apa? Dia nyata menciptakan. Pas punya mau bikin, dibikin, gitu loh. Pas punya mau meniadakan, ditiadakan. Ini bicara kudratnya. Jadi kudrat punya berapa ta'aluk? Dua. Ada ta'aluk tanzizi, yaitu menyatakan wujud dan adam. Ada pula ta'aluk suluhi, apa? Menyiapkan segala sesuatu pada yang akan dimunculkan. Nanti kalau bicara iradah, lain lagi bicaranya. Nanti kita bicara dalam iradah. Zaitun tawilan aw qasiran aw aridan wa salihan li'ta'ihil ilm wa ta'aluqha tanzizi muhtasun bil hal alladhi alaihi zaid. Kalau tanzizi itu sudah mengkhususkan semua keadaan yang ada pada Zaid. Tingginya sudah diukur segini, gedenya segini, tinggal dimunculkan celuk. Nah, jadi dah. Falaha ta'alluqani, maka kudrat punya dua ta'alluq, yaitu ta'alluqus suluhiyan qadim wa huwa ma mara fa ta'alluq tanzizil hadis wa ta'alluquha bil ma'dum fatujituhu wa bil maujud fatu'dimuhu. Wa hadza a'ni ta'alluquha bil maujud wa bil ma'dum. Wa ta'alluq hakiki walaha ta'alluq majazi. Maka disebut ada ta'alluq hakiki, ada ta'alluq majazi. Bahwa ta'alluquha bil maujud ba'da adam qabla adami. Kata ta'alluqiha bina ba'da wujudina wa qabla adamina wa yusamma ta'alluqun qabdot. Ini ada ta'alluq yang ketiga lagi nih. Tadi apa tadi? Dua. Tanzizi sama suluhi. Kalau tanzizi itu nyata kerja. Kalau suluhi tidak nyata kerja. Kerja tapi bukan nyata kerjanya. Yang kerjanya nyata mana? Tanzizi. Mana hasilnya? Nih. Ada lagi satu lagi. Namanya kerjanya qabdot. Apa kerjanya? Bukan kerja yang hakiki seperti tanzizi, ya bukan seperti suluhi, siap-siap, tapi punya kerjaan. Kerjanya apa? Kerja secara makna majazi disebut kerja. Apa kerjanya? Seperti perkara yang diciptakan oleh Allah menjadi ada. Sesuatu diadakan, atau lampu ini dinyalakan.
Terus lampu ini dimaui untuk nyala terus. Lah, yang meneruskan nyalanya itu kopdot ini. Jadi nggak perlu bikin lagi nyala, bikin lagi nyala, bikin lagi nyala, nggak perlu. Tapi cukup dipegang untuk terus nyala, begitu loh. Jadi kudrat memunculkan sekali, yang dimunculkan itu dikopdot. Sampai kapan dikopdot? Sampai dikehendaki mati. Ibarat lampu itu, saklar itu, kalau sudah diceklekin, ceklek, terus diapain? Saklar, kalau sudah diceklekin, diceklek, terus diapain ini? Ditahan, biar nggak balik lagi. Kalau nggak ditahan gimana? Mati, gitu loh. Maka lampu itu digambarkan begitu, kudrat memunculkan, maka kopdot itu menahan. Lah, nahan itu ya nggak munculin lagi, begitu loh. Tapi meneruskan kerjaannya yang tadi, kerjanya kudrat tadi memunculkan, diteruskan untuk terus ada, terus sampai kapan? Sampai dimaui sesuatu itu berubah menjadi tiada. Ketika berubah tiada, dilepas dari kopdot, dihapuslah barangnya. Jadilah dia tiada. Punya berapa kerja? 3. 1 tanzizi, 2 suluhi, 3 kopdot. Kopdot itu meneruskan. Maka kan kita sering dengar Nabi ngomong, demi ruhku yang ada dalam genggamannya. Nabi sering ngomong, demi nyawaku yang ada dalam genggaman Allah. Genggaman itu maksudnya kopdot ini, bukan begini, bukan. Kopdot ini maknanya demi ruh yang sekarang ini sedang diteruskan oleh Allah adanya, gitu loh. Kalau Allah meneruskan ruh itu, ya akan ada terus ruhnya. Sampai kapan? Ya sampai dimaui terus ada. Selagi masih dipegang oleh kopdot, nggak akan berubah, nggak akan. Akan terus seperti itu. Sampai nanti dilepas dari kopdot, kembali ke tanzizi. Berarti mau dirubah menjadi ada atau menjadi tiada. Bimakna annal mawjuda fil qabdatil qudrati insyaallah abqau ala wujudihi wa insya'a adamuhu biha. Jadi kopdot itu posisinya bisa saja yang dikopdot diteruskan, bisa pula yang dikopdot dirubah menjadi tiada. Ketika dilepas, diganti menjadi tiada. Wa kata'alukiha bil ma'dum qabla an yuridallaha ta'ala wujudahu kata'aluki Zaid fi zamani tufan wa ta'alukul qabdot aidon. Ini bicara zaman sebelum manusia itu diciptakan. Nah, disebut di sini zaman tufan. Zaman tufan itu apa? Zaman di mana tidak ada makhluk satupun muncul, belum ada muncul satupun makhluk. Berarti keadaan alam, keadaannya apa? Kosong. Nggak ada apapun. Nah, dalam keadaan kosong itu, setelah azali, Allah menentukan akan menciptakan makhluk. Maka ketentuan Allah menciptakan makhluk, ketiadaan makhluk yang terjadi saat itu dilanjutkan oleh Allah ketiadaannya. Namanya ta'aluk qabdot. Diteruskan keadaan makhluk sampai kapan? Sampai nanti Allah ingin merubahnya menjadi ada. Contoh, sekarang kita belum punya cucu. Cucu kita ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Di mana adanya? Tiadanya di mana? Cucu kita ada nggak? Nggak ada. Berarti yang muncul sekarang kan nggak ada. Berarti ketiadaan cucu kita itu dikerjain nggak? Sama apa? Sama qabdot. Jadi ketiadaan itu diteruskan. Sampai kapan? Sampai nanti Allah menghendaki kita punya
cucu, maka dilahirkanlah cucu itu. Nah, jadi nggak mungkin muncul cucu, nggak mungkin. Atau kamu punya cucu sendiri gitu. Saya ngangkat kelamaan ya Allah, nggak bisa mau ngangkat cucu sendiri gitu. Tetap munculnya harus dimunculkan oleh Allah. Kalau sekarang itu cucu kamu nggak ada, maka ketiadaannya dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nanti dikehendaki munculnya kamu punya cucu. Kiamat, di mana sekarang kiamat? Fil qabdot. Azab kubur di mana? Qabdot. Surga neraka di mana? Fil qabdot. Gitu loh. Sampai kapan? Sampai nanti Allah memunculkan kamu akan dimasukkan ke sana. Akan dimunculkan di tanzizi, dimunculkan kelihatan, dinyatakan kamu di sana. Selagi barangnya masih tiada, maka sekarang diteruskan tiadanya oleh Allah. Itu namanya kerja yang namanya qabdot. Jadi kerja qabdot yang pertama itu meniadakan segala sesuatu sebelum diwujudkan, terus ditiadakan sampai Allah menghendakinya berubah menjadi wujud. Insyaallah abqau ala adami wa insya akhrajahu minal adam ilal wujud. Wa kata alukiha bina ba'da mautina wa qabla bi'tsati wa yusama ta'alukul qabdat aidan. Dan juga ada lagi ta'aluk qabdat yang ketiga. Ketika sesuatu atau kita diwujudkan sekarang. Wujud kita sekarang dikerjain sama siapa? Sekarang wujud kita jadi kan sudah. Wujudnya terus sama siapa? Qabdat. Sampai kapan? Sampai dikehendaki tiada. Kalau sudah dikehendaki tiada, terus ditiadakan menjadi tanzizi. Ditanzizi menjadi tiada. Nah, tiadanya itu diteruskan. Sampai kapan? Sampai nanti Allah menghendaki kita dibangkitkan dari kubur bersama-sama. Jadi yang mati itu terus dikobdot terus. Mati lagi dikobdot, mati terus dikobdot, semua dikobdot. Sampai kapan? Sampai dikehendaki lagi nanti dibangkitkan, maka dimunculkanlah semuanya di tanzizi. Kalau sekarang tanzizi satu-satu, kamu muncul, ini mati, ini muncul, ini mati. Nanti kiamat semua rata di tanzizi semua, terus wujud bareng semua dalam keadaan yang tingginya sama, umur sama, apa sama. Nah, sekarang bisa beda-beda, tapi nanti dimuncul dalam keadaan yang sama. Itu qabdot yang ketiga, yaitu tiadanya seorang diteruskan sampai nanti dimunculkan menjadi ada kembali. Ba'da mautina wa qabla bi'tsahu sama ta'al qabdat aidan, bima'na ma taqaddama falaha sab'u ta'alluqat. Ta'alluq suluhil qadim wa ta'alluq qabdat. Jadi kalau mau diurutkan, ini tafsilnya, ini tafsil. Mau diurutkan, kudrat punya 7 macam kerja. Kalau mau diurutkan 7 ta'alluq. Ini diurutkan, tapi kalau bicara kerjanya cuma 3, ada suluhi, tanzizi, qabdot, selesai. Kalau mau diurutkan, kita mau lihat kerjanya kudrat, tatanannya. Terus ini kamu nggak paham, ruwet ini bicara. Kalau didengar sama yang ngajinya ini ngomong apa ini orang? Atau ada Tuhan punya kerjanya di setting mindsetnya. Pertama kerjanya suluhi. Allah siap menciptakan. Ini nggak ada awalnya. Setelah suluhi apa? Qabdot dulu. Apa yang tiada itu dilanjutkan oleh Allah terus. Sampai kapan? Sampai dikehendaki menjadi tanzizi. Maka dimunculkan oleh Allah. Nah, muncul. Terus setelah tanzizi apa lagi? Qabdot lagi. Yang diwujudkan ini diteruskan. Sampai kapan? Di qabdot sampai dikehendaki tiadanya.
Ketika tiada diapain lagi nih? Tanzizi lagi dulu menjadi tiada. Terus qabdot lagi. Qabdot tiada ini terus sampai kapan? Sampai diwujudkan hari kiamat menjadi ada lagi. Ini urutan kita dari belum ada sampai nanti kiamat. Kalau diukur dari secara ringkas ada 7 kerja. Yang pertama suluhi, dilanjutkan tiadanya, diganti menjadi ada. Setelah ada diteruskan adanya sampai kembali tiada, dinyatakan jadi tiada, diteruskan tiadanya. Ini tiadanya ada yang ngantri sejak Nabi Adam ngantri, sejak Nabi Nuh ngantri, sejak tiada terus sampai kapan ini? Sampai nanti kiamat dimunculkan lagi menjadi ada. Ini 7 ta'alluq kudrat, hingga tidak ada yang lepas dari kudratnya Allah, enggak ada. Sebelum kita wujud sampai kita mati sampai muncul lagi, semuanya atas kudratnya Allah. Suluhil qadim wa ta'alluq qabla wa huwa ta'alluq bina qabla ayyuridallah wujuda wa qabla wa ta'alluq ya bil fi'li wa ijadullah syai' biha wa ta'alluq bil qabdat wa ta'alluq bi syai' ba'da wujudi wa qabla ayyuridallah i'damu wa ta'alluqu bil fi'li wa i'damullahi ta'ala syai' biha wa ta'alluqul qabdat ba'da i'damihi wa qablal bi'tsa wa ta'alluqul bil fi'li wa huwa ijadullahu lana yaumal bi'tsa lakinna ta'alluqul haqiqi wa dzalika ta'alluqani wa huwa ijadullah ta'ala wa idamuhu. Tapi ta'alluq yang hakiki cuman ada 2, yaitu mewujudkan dan meniadakan. Itu hakiki, ta'alluq tanzizi namanya. Wa hadza ala tafsil, ini pembicaraan yang terperinci. Jadi bagi orang-orang yang akalnya nyampe, ini akan mudah dipahami. Wa amal ijmali, adapun secara ringkas, falaha ta'alluqani, maka cukup kalian paham 2 kerja saja. Kama huwa syari', sebagaimana yang disyariatkan, ta'alluq suluhi wa ta'alluq tanzizi, cukup 2. Lakinna tanzizi khasun bil ijad wal i'dam. Lakin wa tanzizi itu khusus mewujudkan dan meniadakan. Wa amma ta'alluqul qabdat fala yusifu bi tanzizi wala bisuluhil qadim. Adapun ta'alluq qabdat maka tidak disifati seperti sifat tanzizi dan juga seperti sifat suluhi, kerja yang berbeda lagi. Wa ma taqaddam annaha ta'alluqu bil wujud wa bil a'dam wa ra'a jumhur wa qala ba'duhum la ta'alluq bil adami. Fa idza aradallahu i'dama syai' mana Allah imdadi alati hiya sababu fil baqaihi. Ini pendapat yang lain yang sudah kita bicarakan. Artinya ada yang mengatakan Allah itu hanya mewujudkan tapi tidak meniadakan. Artinya kalau sesuatu itu dimunculkan, Allah masih menghendakinya muncul, maka diqabdotnya terus. Kalau Allah sudah menghendakinya enggak mau wujud, tinggal dilepaskan wujudnya, maka dia akan tiada. Berarti tiada itu bukan dikerjain tapi otomatis. Kita enggak pakai pendapat ini. Ini pendapatnya imam yang lain, ada imam-imam ahlu sunnah juga. Tapi kita enggak pakai pendapat yang ini. Yang pakai pendapat ini siapa? Banyak, ada Imam Haromen, ada imam besar-besar pakai pendapat itu. Artinya nggak usah repot kata mereka. Tuhan kok repot bikin ngapus, repot. Bikin sekali. Kalau nggak mau bikin, lepas hilang sudah, nggak ada, begitu loh. Karena yang bisa memunculkan hanya Allah. Kalau ini nggak dipegang lagi oleh Allah, akan hilang, akan adam dia, nggak akan muncul lagi. Ini pendapatnya mereka. Selagi dipegang maka dia langgeng terus untuk terus ada. Nah kita pakai pendapat yang
Kalau sudah dimunculkan, ya dikobdot terus. Nanti kalau mau dihilangkan gimana? Dilepas dari kobdot, baru ditiadakan. Nggak otomatis menjadi tiada. Ini pendapat kita. Jadi kita memahami dari arah kudrat ini ada dua kerja, yaitu mewujudkan dan meniadakan itu secara hakiki, bahwa itulah kerjanya kudrat. Tidak ada yang bisa memunculkan dan meniadakan kecuali kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasifatu tsaminatul wajibatul lahu ta'ala al-iradah, kita akan bicarakan insyaallah perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba faghsil kulli hauba wastur lana awrati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasi suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.